Selamat sore, bonjour rekan-rekan pelajar Indonesia. Terima kasih sudah bergabung hari ini di webinar on Studying Engineering in France, Engineering Your Future. Perkenalkan, saya Gabriela Bakara, penanggung jawab Kampus France Surabaya. Sudah hadir bersama kita Kak Daya, penanggung jawab Kampus France Medan, Kak Agung, penanggung jawab Kampus France Yogyakarta, dan tentu saja penanggung jawab Kampus France Bandung, Kak Cinta, selaku narasumber webinar hari ini. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa pendaftaran lisons, BUT, dan ENSA ke Universitas Negeri Perancis melalui Kampus France atau Etudes en France akan segera ditutup tanggal 30 November 2024. Jangan lupa hubungi penanggung jawab kampus France masing-masing untuk verifikasi akun EF kamu. Oke. Dan rekan-rekan calon master, jangan lupa persiapkan semua dokumen kamu karena pendaftaran kuliah master di Prancis via Campus France atau platform Etudes en France akan dibuka mulai 1 Desember 2024 sampai dengan 31 Januari 2025. Jangan ragu untuk menghubungi penanggung jawab kampus France masing-masing untuk konsultasi. Baik, sebelum kita mulai materi hari ini, mohon aktifkan kamera rekan-rekan ya, supaya kita bisa foto bareng-bareng nih, kenang-kenangan. Oke, silakan diaktifkan. Dan ready. Kak Daya bisa bantu di bawah itu. Pastinya, Mbak. Oke, Oke. semuanya ya. Saya Siap hitung. ya. Satu, dua, tiga. Oke, kembali saya hitung satu kali lagi. Mungkin yang mau mengaktifkan kamera. Satu, dua, tiga. Oke, Mbak. Oke, terima kasih semuanya. Kalau kameranya masih mau diaktifkan juga nggak apa-apa ya. Oke, kita mulai webinar hari ini ya. Selama penjabaran materi dari Kak Cinta, rekan-rekan bisa mengetik pertanyaan di kolom chat atau bisa menunggu sampai materinya selesai disampaikan ya untuk bertanya langsung dengan Kak Cinta. Oke nih, Kak Cinta, Bu Syul. Bonjour. Sawah? No, Bukan. teman-teman sebelumnya mungkin disclaimer dulu. Mohon maaf kalau selama berjalannya webinar saya akan agak batuk atau pilek karena sejujurnya 2 hari ini lagi agak kurang enak badan. But then show must go on ya Kak Gibi ya. Jadi Betul. kita harus lanjutkan demi teman-teman yang mau mendaftar atau mendaftar kuliah jurusan teknik di Perancis ya buat tahun ajaran 2025-2026 ya tahun depan. Oke. Kita mulai aja, Gap. Oke, silakan Kak Cinta. Oke, bonjour teman-teman. Saya izin share screen. Udah kelihatan ya? Ya, oke, bisa Aman ya, Gap? bisa di apa sih Di namanya? loading. Enggak, kita sih udah bisa lihat ya Kak, tinggal di F5 ya. Oh ya, oke, sorry. Atau, voilà. Udah jelas ya? Teman-teman semua udah punya akses ya? Udah bisa lihat? Oke, bonjour, selamat sore teman-teman pelajar Indonesia. Sore ini kita akan membahas atau mengulik informasi terkait dengan studying engineering in France, engineering your future. Jadi karena pesertanya saya lihat memang nggak terlalu banyak, nggak sebanyak kalau kita buka webinar tentang letter of motivation atau webinar tentang kemarin Taught in English, kayaknya banyak banget ya karena memang lebih general. Jadi saya percaya, kami percaya teman-teman yang ada di sini memang sudah sepakat atau mau sudah yakin gitu ya mau kuliah jurusan teknik di Prancis. Oke, saya akan mulai untuk sharing. Nanti tadi Kak Gebi udah sampaikan, teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan lewat chat atau yang mau nanya langsung nanti bisa raise hand setelah presentasi selesai. Oke, ya. Ya, siapa Kampus France? Saya yakin teman-teman juga udah pada tahu. Kampus France adalah pusat
eh, lembaga di bawah 2 pemerintahan di Prancis ya, di bawah 2 kementerian di Prancis, Kementerian Luar Negeri dan Eropa, juga Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Inovasi. Jadi tugasnya Kampus France itu untuk mempromosikan pendidikan tinggi Prancis di Indonesia. Nah, ada 5 kantor Kampus France, satu di Jakarta sudah pasti sebagai ibu kota masih sampai saat ini. Kemudian di Bandung, kemudian di Yogyakarta ada Mas Agung, di Surabaya ada Mbak Gebi, dan di Medan ada dengan Mbak Dayah gitu ya. Tugas kami teman-teman di Kampus France ini untuk membimbing proyek studi teman-teman pelajar Indonesia yang berencana untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Perancis gitu. Jadi prosesnya dari mulai pendampingan aplikasi ke perguruan tinggi, nanti kita udah kalau S1 ya sedang berjalan nih untuk pendaftaran EEF, untuk S2 nanti akan dimulai di 1 Desember sampai dengan 31 Januari 2025. Jadi dari mulai teman-teman jalan, informasi awal daftar sampai nanti teman-teman berangkat. Oke, saya nggak akan berpanjang lebar, teman-teman. Saya akan mulai dengan presentasi terkait dengan kuliah engineering atau belajar engineering atau teknik ya di Perancis. Kenapa sih harus belajar teknik di Perancis? Kenapa harus Perancis kalau kita mau ngambil kuliah jurusan teknik atau engineering? Jadi, teman-teman, ilmu teknik merupakan bidang unggulan banget di dalam sistem pendidikan tinggi Perancis. Saat ini tuh udah lebih dari 800.000 insinyur bekerja di berbagai industri di seluruh sektor ya di Perancis dan di global. Itu ada di industri teknik sipil, teknik informatika, aeronautik, agronomi, elektronik, transportasi, kesehatan, energi, rekayasa buatan ya, kecerdasan atau pertahanan, defense ya. Kita juga bisa melihat pada engineer-engineer Prancis dari zaman dulu, dari abad ke-17. Kalau teman-teman tahu Istana Versailles, itu dibangun oleh seorang insinyur dari Prancis, Philibert Leroy. Kemudian ada juga benteng militer Vauban, itu di abad ke-17. Ini juga dibangun oleh insinyur Prancis, Sebastien Vauban. Terusan Suez yang sangat terkenal ya, maksudnya dia nggak ada di Prancis, but then dibangunnya oleh insinyur Prancis juga, Ferdinand de Lesseps ya. Nah, udah pasti Eiffel Tower, teman-teman udah tahu dengan teknologi metalnya dia gitu kan, dibangun oleh Gustave Eiffel di antara tahun 1987 sampai 1889, sorry. Nah, yang menarik lagi, patung Liberty di New York, seperti teman-teman tahu, letaknya di New York, tapi sebenarnya insinyurnya atau yang merancangnya itu adalah seorang Prancis, Frederick Auguste Bartholdi gitu ya. Belakangan di 2024, Prancis juga bikin viaduk nih, kayak jembatan layang di atas viaduk ya. Perancangnya Michel Virloge gitu ya, di 2024. Jadi kalau kita back dari abad ke-17 atau bahkan sebelumnya gitu, Prancis memang sudah sangat terkenal dengan ilmuwan, dengan researcher, dengan engineer yang sangat terkenal gitu dan membangun aset-aset atau bangunan-bangunan bersejarah yang juga menjadi salah banyak sih sebenarnya, ada beberapa yang menjadi warisan budaya UNESCO, seperti si benteng militer Vauban ini itu salah satu warisan budaya UNESCO. Kemudian kenapa harus di Prancis? Seperti teman-teman tahu, Prancis punya sistem kereta api berkecepatan tinggi TGV ya, yang disebut dengan TGV. Itu juga dibangun oleh engineer atau tim insinyur Prancis. Dan yang sudah pasti adalah Airbus A380, pesawat yang besar dan comfortable banget ini udah dipakai oleh beberapa banyak bahkan ya airlines terkemuka di seluruh dunia. Jadi sumbangsih Prancis atau sumbangsih insinyur-insinyur Prancis di dalam industri, tidak hanya industri engineering-nya sendiri ya, bukan hanya cuma dari transportasi atau bangunan, tapi juga dari segi kesehatan, agronomi tadi ya, itu sangat berpengaruh. Prancis merupakan negara yang juga sangat diperhitungkan untuk lulusan insinyurnya kita, lulusan teknik. Nah, ini informasi secara general aja. Kenapa mesti di Prancis sih, Kak Cinta? Gitu. Karena kampus-kampus di Prancis juga meraih ranking atau kualitas-kualitas yang oke. Jadi, kualitas pendidikannya udah setara, merata, dijamin, dan diawasi oleh pemerintah Prancis. Jadi, sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya, Kak,
kuliah di Prancis, mau kuliah teknik, bagusnya di mana sih? Di A, B, C, D, E, F, G misalnya. Apakah harus selalu di Grand École? Apakah harus selalu di sekolah tinggi teknik gitu? Enggak ya teman-teman. Jadi teman-teman juga kalau misalnya mau pergi ke universitas negeri di Perancis untuk kuliah teknik, itu juga udah sangat bagus dan banyak yang berkualitas gitu. Bahkan mayoritas semua udah setara kualitas pendidikannya. Ini ranking-ranking yang bisa teman-teman lihat ya secara global untuk universitas-universitas di Perancis. Oke, kenapa Perancis? Kenapa teman-teman kalau mau belajar teknik harus ke Perancis? Karena teman-teman, Perancis merupakan negara dengan penutur bahasa Perancisnya terbesar ya. Maksudnya ada 321 juta penutur bahasa Perancis di seluruh dunia. Dan ada 36 negara yang menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa resminya. Kalau teman-teman kuliah teknik di Perancis, dan bisa berbahasa Perancis ya, karena sebenarnya sudah ada kelas-kelas internasional yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Namun ketika apabila nanti teman-teman udah lebih lancar bahasa Prancisnya di sana, maka itu akan lebih membuka peluang teman-teman untuk bisa masuk ke network frankofoni, masuk ke dunia kerja ke perusahaan Prancis, dan itu akan lebih gampang ya teman-teman. Oke, nah ini yang tadi saya sampaikan, program Taught in English. Jadi sebenarnya di Taught in English ini kita punya kurang lebih 1.700 program berbahasa Inggris. Jadi masuknya dia seperti kelas internasional. Cuman saya coba sortir lagi. Ini nanti kalau teman-teman butuh link untuk cari program Taught in English-nya di mana, teman-teman bisa hubungi kakak-kakak yang di Bandung, Mbak dan Mas yang di Kampus France ya, untuk minta link terkait dengan Taught in English. Nah, ketika saya sortir dengan kata kunci engineering, maka itu ada sekitar 214 program studi teknik yang tersedia di Prancis dengan berbahasa pengantar bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang merasa satu mungkin belum sama sekali bisa bahasa Prancis, jadi mungkin mau kuliah di sananya pakai bahasa Inggris, nggak usah khawatir, dicoba aja dicari di link ini. Nanti kalau misalnya mengalami kesulitan ketika mencari, boleh berkonsultasi dengan kami atau kakak-kakak di di Kampus France tempat teman-teman tinggal ya, domisilinya. Atau kalau misalnya ada yang di Lampung, misalnya cari yang terdekat. Lampung itu kalau nggak salah masih masuk Jakarta ya. Atau ada ya yang handle di Lampung ya. Nanti bisa dicek. Sumatera, Medan. Ya, oke, masuk ke Medan, masuk ke Kada ya. Jadi sebagai contoh ya teman-teman, kalau nanti ternyata dalam proses pencarian teman-teman, oh engineering kata kuncinya ketemu hanya 200. Ini kan saya ngefilternya dengan keyword engineering. Nah, teman-teman kalau mau lebih spesifik lagi, misalnya jurusannya ternyata masuknya aeronautik, aerospace, atau teman-teman tekniknya teknik elektro Kak, atau teknik apa, atau transportasi gitu ya. Itu juga bisa dicari lebih spesifik. Jadi kalau dengan kata kunci engineering aja, ada kurang lebih 214 program. Oke, saya akan next. Nah, kenapa mesti Prancis sih gitu? Karena biaya studi atau biaya kuliah di Prancis itu untuk kampus-kampus negeri, seperti teman-teman juga tahu dan sering dipaparkan ya teman-teman di webinar atau di presentasi-presentasi kampus France ke apa namanya ke publik ya, di Instagram juga, bahwa biaya studi di Prancis untuk kampus negeri itu disubsidi oleh pemerintah Prancis sampai dengan 70%. Nah, ini berlaku untuk kampus negeri nih teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau kuliah teknik tapi di Sorbonne misalnya, atau di Université de Nantes atau Université Bordeaux, atau yang ada nama-nama kotanya tuh biasanya diikuti dengan nama kota ya, biasanya itu negeri, dan itu teman-teman bisa memanfaatkan atau menikmati si subsidi 70%-nya itu. Biayanya kurang lebih untuk bachelor, bisa kita lihat ya, ini udah terupdate, kurang lebih di 49 juta per tahun untuk S1, untuk S2 kurang lebih di 66 juta per tahun, dan untuk S3 ini murah banget teman-teman mungkin yang nanti udah master engineering di Prancis dan berniat untuk PhD ya, hanya di 6.700.000 yang mana subsidi dari pemerintahnya sebesar 90% gitu. Nah, kalau di institusi swasta itu kan tadi negeri ya nih, kalau di swasta kisarannya
Untuk bachelor tuh mulai dari 6.000 euro sampai dengan 18.000 euro. Untuk master itu dari 10.000 euro sampai dengan 55.000 euro. Jadi bedanya lumayan jauh nih. Nanti kembalikan ke teman-teman lagi. Teman-teman apakah ini nanti mau beasiswa jalurnya atau pembiayaan pribadi atau teman-teman misalnya mau di swasta aja deh, mau di Grand Ecole misalnya sekolah tinggi yang nggak relate sama kampus negeri ya misalnya gitu. Jadinya karena emang pengennya di situ Kak gitu. Ya udah nanti bisa dicek sendiri di sekolahnya atau di sekolah tinggi tersebut biayanya berapa. Oke. Oke, tadi terkait dengan kenapa harus Prancis ya ngambil tekniknya. Nah, ini sekarang saya akan sedikit menjabarkan teman-teman untuk program studi sains dan teknologi di Prancis. Ini ketutupan sama ini nggak sih? Oke. Oke. Teman-teman untuk skemanya, jadi gini, skema pendidikan tinggi sains dan teknologi di Prancis. Untuk teman-teman bisa lihat ya di kiri bagian Cycle University di sebelah kiri ya. Teman-teman tuh kalau mau kuliah jurusan teknik, pada saat teman-teman lulus SMA atau dari SMA atau mau S1 mau S1 atau mau S2 gitu ya teknik di Prancis skemanya seperti ini. Kalau teman-teman lulusan SMA atau dari bakalaureat ya, teman-teman punya dua pilihan. Yang pertama, teman-teman mau ambil jalur universitas yang sebelah kiri, Cycle University, atau teman-teman mau ambil jalur sekolah tinggi teknik, Grand École d'Ingénierie. Jadi yang sebelah kanan ini adalah jalur sekolah tinggi teknik. Nah, maksudnya gimana Kak Cinta? Oke, untuk Cycle University sudah pasti teman-teman mendaftarnya dari SMA itu akan ke universitas-universitas yang punya jurusan teknik, sorry. Biasanya mereka tuh lebih banyak teori juga, dimulai seperti generalis ya, teknik general secara in general dulu. Terus mereka tuh banyak teorinya gitu kan, untuk praktek-praktek tetap ada, tapi banyak ke ilmu-ilmu teknik yang secara general. Teman-teman akan harus mendaftar S1 selama 3 tahun, licence 1, 2, 3. Ini 3 tahun ya teman-teman, S1 teknik itu 3 tahun. Setelah S1 teknik selesai, teman-teman mau lanjut S2 teknik, S2 Master en Engineering atau Eng ya, Master Engineer itu lanjut 2 tahun. Jadi dari lisans, kalau teman-teman udah S1 di Prancis selama 3 tahun, maka teman-teman bisa lanjut ke master itu 2 tahun. Jadi total 5 tahun ya. Setelah master, kalau misalnya mau ambil PhD di jurusan teknik, itu bisa doktorat 3 tahun lagi. Jadi total studi untuk teknik kalau jalur universitas seperti biasa ya teman-teman, ini di 8 tahun kalau sampai PhD. Nah, kalau yang skema kedua, skema Grand École atau sekolah tinggi teknik, sekolah tinggi ingenieur di Prancis itu dari teman-teman misalnya bakalaureat atau teman-teman lulus SMA, teman-teman harus mendaftar ke sekolah tinggi di Prancis itu mendaftarkan kelas namanya kelas persiapan atau kelas preparatoire. Nah, kelas persiapan ini berlangsung selama 2 tahun, teman-teman. Jadi lulus SMA, saat teman-teman mau kuliah di Grand École, teman-teman akan harus ikut yang namanya kelas persiapan. Dianggap itu sebagai mungkin kayak dulunya kayak 2 tahun tuh kayak dulu DUT ya, ada sekarang nggak ada. Tapi ini kelas persiapan nih 2 tahun aja. Itu di sekolah tinggi atau di Grand École. Setelah teman-teman selesai kelas persiapan 2 tahun, kelas preparatoire ini yang di kursor saya gerak, teman-teman akan ikut seleksi. Jadi akan ada seleksi lagi dari Grand École-nya untuk teman-teman bisa melanjutin ngambil titre ingénieur diplôme. Jadi diplom ingénieur. Jadi diplom dari sekolah tinggi insinyur ya, sekolah tinggi engineering di Perancis. Nah, sekolah tinggi engineering di Perancisnya itu 3 tahun, teman-teman. Tapi ini diplom engineering titre d'ingénieur diplom ini sudah setara dengan master. Kalau teman-teman lihat ya, di bagian ini total dari kelas preparatoire dan titre engineer diplom ini adalah 5 tahun. Nah, ketika teman-teman ambilnya di École Engineer, sekolah tinggi teknik di Perancis, maka teman-teman tetap harus menempuh 5 tahun untuk menjadi seorang master
of Engineering gitu ya, tapi lebih spesifik, dianggapnya Master Spesialise atau teman-teman benar-benar lebih spesifik. Nah, bedanya apa Kak Cinta antara universitas dengan Grand École? Kebetulan nanti di sesi webinar yang 2 minggu lagi akan ada pembahasan tentang Grand École ya, Mas Agung. Nanti akan dengan Mas Agung akan lebih mendalam di Perancis ada Grand École apa aja sih gitu ya teman-teman. Tapi untuk perbedaan secara general, universitas tadi itu sudah jelasin ya, universitas itu lebih ke umum kayak kampus di sini aja, kampus negeri. Kalau sekolah tinggi engineer di Prancis, sekolah tinggi pada umumnya, kebetulan ini sekolah tinggi engineer karena kita bahas teknik, itu mereka lebih kayak satu lebih banyak prakteknya, mereka lebih dilatih untuk benar-benar menjadi expert dan itu tuh lebih prestisius gitu loh, lebih privilege lah kalau masuk ke situ. Juga teman-teman bisa langsung dapat akses ke industri. Jadi sekolah-sekolah engineer di Prancis, sekolah tinggi engineer di Prancis itu memberikan privilege untuk mahasiswanya untuk bisa punya akses atau misalnya mereka prakteknya langsung di Airbus atau mereka prakteknya langsung di Thales atau di mana ya, katakan industri-industri Prancis yang global yang besar gitu. Biasanya lulusan Grand École itu sangat-sangat dilihat gitu loh. Jadi bener-bener prestisius banget gitu. Dan tapi untuk masuknya juga susah teman-teman. Sorry, seperti yang tadi saya sampaikan, setelah kelas preparator 2 tahun ini akan ada seleksi lagi. Jadi teman-teman bener-bener ini tuh harus bener-bener motivasinya tuh kuat dan harus bener-bener bisa apa ya serius belajar ya untuk di Grand École ini. Kalau ada pertanyaan terkait dua ini, bisa silakan ditulis di chat ya, teman-teman. Nanti kita akan jawab atau bahas saat question answer. Oke. Nah, contoh-contohnya, sebentar. Tidak bergerak. Nah, ini. Oke. Ya, contoh universitas dengan prodi teknik terbaik di Prancis, Kak Cinta ada apa aja? Banyak ya, teman-teman. Dan ini mayoritas negeri gitu ya. Ada Sorbonne University, ada Universitas Grenoble-Alpes, Université Paris-Saclay, Toulouse, di Lille ada, Strasbourg, Marseille, Bordeaux, Rennes, dan Nantes. Jadi buat teman-teman yang udah mulai nih kan ya, kalau yang lisang sudah lagi nyari sekarang, jadi teman-teman misalnya ragu atau bingung kenapa jurusan yang saya mau nggak ada Kak di kampus itu atau gimana, itu nanti bisa langsung, boleh ditanyain di sini, boleh juga teman-teman untuk kontak kakak-kakak atau mbak dan mas yang ada di daerah masing-masing. Ini contoh universitas ya yang ada di ada kampus-kampus tekniknya, ada jurusan teknik, sorry. Nah, contoh-contoh Grand École-nya apa aja? Nah, Institut Polytechnique de Paris, jadi ini adalah Grand École, Saint-Pras Sucre, École Mines de Paris atau PSL juga, INSA, Institut National de Sciences Appliquées di Lyon, Institute of Technology Art et Métier, ini juga merupakan contoh-contoh dari Grand École. Nah, notes-nya tadi nih, sekolah-sekolah ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan industri dan dunia kerja. Dari mereka banyak dari mereka juga punya program magang tadi yang saya sampaikan ya. Jadi pada saat kalian kuliah, kalian tuh bisa langsung turun ke industri gitu. Kalian bisa langsung punya akses ke industri dan magang di sana. Yang mana itu membuka peluang karir kalian gitu. Kalau kalian magang di industri besar di Prancis, maka itu berarti kalian punya kesempatan kalau kalian bagus misalnya ya penilaiannya, itu kalian karirnya bisa oke ke depannya. Tuh. Oke, nggak banyak sebetulnya itu. Nanti teman-teman bisa langsung ditanyakan. Saya akan bahas mungkin yang balik lagi ke informasi generalnya untuk beasiswa. Mungkin ini teman-teman udah sering dengar ya, 90% mahasiswa Indonesia kuliah di Prancis tanpa beasiswa karena subsidi tadi. Dan memang kalau dibanding dengan negara-negara lain di Eropa atau dibandingkan dengan US, biaya kuliah di Prancis itu sangat-sangat affordable. Bahkan untuk di Indonesia, S1 sekelas Unpar kayaknya masih lebih murahan S1 negeri di Prancis deh. Ini kalau saya ya, ngobrol sama teman-teman yang sempat yang lulusan S1 Prancis ya gitu. Terus ini tadi udah ya untuk beasiswa. Jadi teman-teman ada beasiswa apa aja untuk France Excellence, ada S1, ada France Excellence tematik ini yang dari pemerintah Prancis ya teman-teman. Ada France Excellence S2, ada France Excellence Kartini Science dan France Excellence Master. Jadi beasiswa-beasiswa ini kalau yang dari kampus Prancis, dari pemerintah Prancis
itu mengcover tiket pesawat, biaya visa, akses ke asrama universitas, biaya CVEC, dan biaya hidup ya. Jadi beasiswa dari pemerintah Prancis tidak mengcover biaya tuition fee atau biaya kuliah. Dengan anggapan biaya kuliah sudah disubsidi 70% dari pemerintah Prancis tadi. Gitu. Kalau nggak salah sekarang Eiffel juga beasiswa Eiffel masih udah buka deh. Coba nanti teman-teman bisa kepoin yang mau coba France Excellence Eiffel ya. Kalau nggak salah sudah dibuka. Oke. Nah, ini yang kita masih sangat berharap nih karena kementerian kita kan baru ganti ya gitu. Jadi dari sisi pemerintah Prancis juga sedang approach juga nih teman-teman. Tahun ini di 2024 Prancis dan Indonesia sepakat memberikan program beasiswa prioritas atau LPDP prioritas untuk teman-teman yang pengen melanjutkan kuliah ke Prancis gitu. Nah, di LPDP prioritas ini teman-teman tuh udah ada listnya, udah ada list kampusnya, sudah ada list jurusannya yang bisa masuk ya. Kalau teman-teman mau apply ke LPDP prioritas udah ada pilihannya gitu. Kalau misalnya jurusan teknik teman-teman itu nggak ada di dalam list LPDP prioritas, berarti harus coba mendaftar atau apply lewat LPDP reguler seperti itu. Mudah-mudahan tahun 2025 ini bisa ada lagi ya, karena kementeriannya juga kan kita baru pecah tuh ya, Kementerian Pendidikan kita kan pendidikan tinggi udah punya kementerian sendiri nih di Indonesia gitu. Jadi itu nanti dari sisi government to government-nya akan gerak juga ke situ. Oke, sebentar. Nah, ini dia yang tadi saya sampaikan untuk beasiswa yang bisa teman-teman manfaatkan. Ada LPDP reguler, ada Indonesian International Student Mobility Award. Ini student exchange ya teman-teman selama 1 semester kalau nggak salah. Teman-teman bisa cek dengan kampus masing-masing atau cek dengan ISMA-nya sendiri juga gitu. France Excellence Eiffel, Erasmus Plus, Erasmus Mundus, ini beasiswa Indonesia Maju dan beasiswa Kominfo. Teman-teman yang belum tahu, linknya ada di bawah ini. Teman-teman bisa kepoin aja. Kalau memang mengalami kesulitan untuk cari informasinya, jangan lupa untuk menghubungi kami aja di kampus France. Kemudian, sebentar, tidak bisa buka. Oke. Menjadi alumni Prancis. Kak, kalau kuliah teknik di Prancis tuh bisa jadi apa aja gitu ya. Oke, teman-teman, di kampus France kami punya satu jejaring atau network untuk alumni atau lulusan Prancis ya lulusan Prancis S1 dan S2 dan doktorat bahkan ya gitu. Kita sebutnya France Alumni Indonesia, France Alumni Indonesia, ada websitenya khusus tersendiri. Teman-teman bisa cek ke websitenya juga, bisa juga misalnya kami itu bukan sering sih, kami bikin annual event sebetulnya untuk si para alumni ini untuk berkumpul dan saling bersharing ya tentang potensi atau opportunity pekerjaan dan macam-macam. Jadi kalau nanti teman-teman kuliah di Perancis dan lulus dari sana, walaupun misalnya Kak saya hanya ambil misalnya short course di sana atau gimana, itu tetap akan dianggap sebagai alumni Perancis. Nah, ini tadi ya teman-teman. Kalau untuk dunia teknik gitu ya, karena teknik engineer Perancis atau lulusan teknik Perancis itu benar-benar dicari karena Perancis ini juga punya perusahaan-perusahaan dengan skala internasional. Jadi yang ada di sini hanya sebagian teman-teman, belum ada Airbus, bahkan belum ada yang sektor transportasi ya. Kalau bisa saya bilang ini hanya sebagian besar dari industri Prancis, perusahaan-perusahaan di Prancis yang sudah going internasional, udah globally diakuin gitu ya secara mendunia. Air Liquide, Alcatel-Lucent, Alstom, Buyuk, Danone, Dassault System, EADETS, EDF, JDF, Suez, Lafarge. Nah, perusahaan-perusahaan ini merekrut banyak insinyur di bidang transportasi, logistik, komunikasi, material, energi, teknologi, teknik sipil, konstruksi, pekerjaan umum, bahkan agri-food. Kalau nanti teman-teman misalnya berarti tertariknya ke engineer, aeronautik, aerospace misalnya gitu ya. Ada satu kampus di Prancis, salah satu kampus tertua di Prancis itu namanya ISAE Sub Aero di Toulouse. Mereka adalah salah satu bisa dibilang universitas atau institusi tertua di bidang aeronautik gitu. Secara global ya teman-teman. Jadi
nggak usah takut karena lulusan teknik dari Prancis itu gampang banget bahasanya ya, cari kerjanya. Kemudian, oke, kalau tadi kita udah bahas terkait dengan teknik dan gimana apa jurusan-jurusan apa aja, kampusnya gimana. Sekarang cara untuk mendaftarnya teman-teman jangan lupa persiapan bahasa. Kenapa? Karena tadi yang saya sampaikan, kalau teman-teman udah bisa dengan bahasanya, karena untuk kuliah ke Perancis, kalau teman-teman mau kuliah dengan jurusan atau bahasa pengantar bahasa Perancis, berarti harus DELF B2. Kalau teman-teman mau kelas internasional, berarti harus TOEFL atau TOEIC-nya tuh yang disetara dengan B2 juga. Jadi dari sekarang udah harus persiapan bahasa, kemudian pencarian jurusan. Nah, pencarian jurusan ini agak tricky dalam arti banyak nih menjadi pertanyaan buat terutama teman-teman yang lisans yang sekarang lagi jalan nih mau kuliah S1 ke Perancis gitu ya. Kok jurusan yang saya ini nggak ada, nggak gimana-gimana. Teman-teman boleh banget untuk konsultasi dengan tim kampus France di kota teman-teman berada, bisa online atau offline ya untuk pencarian jurusan ini. Nah, dari pencarian jurusan tadi udah ketemu. Kalau untuk lisens, teman-teman bisa pilih sampai 7 ya, slotnya sama-sama 7, tapi kalau untuk lisens itu 3 universitas atau 3 lisens dan 4 BUT. Untuk S2 atau master itu nggak ada spesifikasi 7 slot, itu bisa bebas. Nah, kalau Grand Ecole, kalau memang teman-teman tuh eh, tertarik untuk kuliah di sekolah tinggi teknik di Prancis gitu ya, dan dia adalah sekolah swasta, maka teman-teman harus mencari tahu sendiri pendaftaran kapan, timing dan macam-macamnya ya. Jadi nanti bisa dikonsultasin juga tuh sama kakak-kakaknya. Nanti kami akan bantu untuk em, apa namanya kasih konfirmasi. Oh, sekolah itu tidak masuk ke dalam EEF atau tidak dengan kampus France gitu. Dari konsultasi nanti teman-teman akan masuk ke proses pendaftaran yang mana untuk teman-teman S1 atau lisang sudah mulai dan sudah akan ditutup per 30 November ya. Jadi kalau ada teman-teman yang di sini mau S1 teknik di kampus negeri di Prancis, maka pendaftaran hanya sampai 30 November. Kecuali kalau yang Grand Ecole tadi ya, maka teman-teman berarti harus ngecek sama website sekolah tingginya. Nanti setelah pendaftaran akan ada hasil seleksi dan teman-teman akan dapat letter of acceptance ya, atau LOA, kemudian baru memproses visa. Nah, biasanya setelah LOA, visa dan beasiswa timingnya tuh biasanya hampir-hampir mirip gitu karena beasiswa banyak yang baru buka di Februari, Maret, April tahun depan ya teman-teman. Jadi itu akan kurang lebih berbarengan. Tapi fokusnya sekarang adalah pendaftaran dulu nih. Timing pendaftarannya sampai akhir November buat S1, buat yang S2 dimulai 1 Desember. Oke, persiapan bahasa DELF ya, TCF, levelnya B2. Untuk jurusan tertentu bisa aja diminta C1, C2. Ini dia periode pendaftaran untuk BUT D4 lisens 1 Oktober sampai 30 November, untuk master sampai 1 Desember sampai 31 Januari untuk yang Etudes en France, atau pendaftaran melalui situs universitas atau prosedur mandiri, ini yang tadi saya sampaikan. Kalau teman-teman daftarnya Grand Ecole yang sekolah tinggi teknik yang tidak negeri ya biasanya gitu, jadi harus proaktif untuk cari informasinya, mengkontak si kampusnya, menanyakan periode pendaftaran dan platform pendaftaran. Nah, teman-teman yang misalnya mendaftar ke kampus negeri jurusan teknik gitu kan, harus juga dicek apakah kampus itu mewajibkan untuk pendaftaran paralel. Jadi tidak semua kampus negeri menggunakan platform Etudes en France untuk pendaftaran. Bisa juga kampus tersebut menentukan platformnya sendiri. Atau bisa juga yang double di Etudes en France juga harus daftar, di website yang mereka juga harus daftar. Jadi teman-teman emang kayaknya proses pendaftaran ini tuh agak pusing, aduh kok ribet ya gini. Enggak kok, sebenarnya kalau dijalanin dan kita motivasinya kuat ya, yang penting harus kuliah, harus berangkat nih gitu. Pasti itu akan terasa mudah gitu. Oke, F preparation checklist ini mungkin untuk teman-teman yang sekarang lagi persiapan untuk
atau sedang ya proses S1 yang lisens, scan foto, scan paspor, resume, kurikulum vitae, surat motivasi, kopi transkrip dan terjemahan, kopi diploma, hasil ujian. Jangan lupa hasil ujiannya diperlukan. Ya, dual degree dan exchange program atau prekonsuler plus surat penerimaan tanpa syarat dari kampus. Oke, ini udah ada juga di app-nya. Yang lagi aktif tuh sejauh ini baru yang itu aja. Oke, nah ini tadi ya timelinenya untuk teman-teman pendaftaran Januari, Maret, Oktober, November, Desember, Januari, dan ini S3 bisa kapan aja. Oke, sekian sih. Kayaknya waktu saya eh, agak lebih cepat 5 menit, Kak Gap. Oke, teman-teman, untuk yang Kampus France, kontak kalau teman-teman mau email atau kontak Kampus France, ini ada email-emailnya untuk Kampus France Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Kemudian lokasinya di mana, Kak? Nah, kalau yang Jakarta ada di IFI Tamrin, alamatnya di sini. Bandung ada di IFI Bandung, Jalan Purnawarman 32. Untuk Yogyakarta ada di IFI atau LIP Yogyakarta, Jalan Sagan nomor 3. Di Surabaya ada di IFI Surabaya, Jalan Ratna nomor 14. Untuk yang di Medan, ini agak spesial nih, Kak Daya, ada di Allianz Proses Medan ya. Allianz Proses Medan ada di Jalan Hasanuddin nomor 5B gitu. Jadi itu tadi lokasi ya. Terus kalau teman-teman mau dapetin update terkait informasi webinar seperti ini atau informasi-informasi lain ya terkait pendaftaran juga kuliah di Prancis, silakan di-follow akun @kampusfranceina Instagram, untuk Facebook di Kampus France Indonesia dan LinkedIn di Kampus France Indonesia. Dan yang pasti teman-teman yang juga akan banyak dibutuhkan, teman-teman bisa selalu mengandalkan website Kampus France Indonesia, indonesia.kampusfrance.org. Karena mungkin banyak informasi-informasi terkait administratif yang ada di situ, terkait jurusan-jurusan, link-link menuju ke katalog jurusan misalnya. Kalau teman-teman bingung, sebenarnya tinggal buka websitenya Kampus France Indonesia aja. Gitu. Oke, merci. Sekian dari saya, Abianto. Mungkin saya kembalikan ke Kak Gep untuk tanya-jawab dulu. Oke, Mangga, Mbak. Merci Kak Cinta untuk penjelasannya. Sedikit saya simpulkan ya, mungkin ilmu teknik sendiri atau engineering merupakan bidang unggulan di Prancis dan banyak bangunan yang didesain oleh engineering dari Prancis ini masih berdiri dan masih digunakan, gitu ya Kak. Oke, sebelum kita masuk ke tanya jawab ya, dari kampus Bronx Medan, Kak Daya mungkin ada yang mau ditambahkan dari presentasi hari ini? Baik, terima kasih Mbak Gebi, Mbak Cinta udah jelas sekali ya. Mungkin saya sedikit menambahkan aja dan menyimpulkan sedikit tadi dari penjelasannya Mbak Cinta. Jadi sebenarnya kalau teman-teman yang udah tertarik dalam dunia engineering atau dunia teknik, teman-teman pasti paham bahwa jurusan ini adalah jurusan applied science gitu ya. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan dunia science dan biasanya skill-skill yang dibutuhkan itu tidak jauh dari skill science dan di awal semester atau di awal kurikulum itu biasanya kita akan banyak belajar dengan yang berkaitan ilmu-ilmu yang multidisiplin, mulai dari matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Nah, dalam dunia teknik sendiri ini kan cakupannya cukup luas ya teman-teman ya, mulai dari teknik yang berkaitan dengan teknik kimia, teknik biologi, teknik yang berkaitan dengan gedung misalnya teknik sipil. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa diambil nih di Prancis. Jadi teknik itu, apalagi kita kalau ngomongin mekanik ya, teknik ini tidak melulu tentang mesin, tapi bisa juga ada teknik kimia, tadi seperti yang saya sampaikan, ada teknik biologi juga yang berkaitan dengan makanan, vaksin, dan lain-lain. Nah, untuk kuliah ke Perancis, untuk bidang teknik, lagi karena bidangnya cukup besar, ini bisa ditempuh dengan beberapa cara ini, apalagi untuk yang baru selesai SMA. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Gebi, kalau saat ini kan pembukaan pendaftaran jenjang S1 dan BUT di Perancis yang saat ini dibuka hingga tanggal 30 November. Nah, untuk S1 sendiri itu teman-teman bisa kok ambil lisons yang berkaitan dengan Sciences de Technologie. Misalnya di Sorbonne nih ada Sciences de l'Ingénieur atau Sciences Génie Mécanique avec parcours aéronautique di Université de Bordeaux. Nah, itu ada program teknik atau engineering yang memang dikhususkan di kampus-kampus atau di universitas negeri.
Nah, selain itu, ini buat yang mungkin baru banget kenalan sama Prancis, kita juga ada program yang kita sebut dengan BUT atau Bachelor Universitaire Teknologi, atau yang kalau di Indonesia ini setara dengan D4 ya, teman-teman ya. Nah, kalau di Indonesia di Prancis itu kan S1-nya 3 tahun ya. Jadi ada licence 3 tahun pertama, licence tahun kedua dan tahun ketiga. Nah, untuk D4-nya sendiri itu setara dengan licence kalau di Prancis, jadi bisa lanjut master. Nah, di BUT sendiri itu mayoritas bahkan programnya menawarkan bidang-bidang yang berkaitan dengan teknik tadi seperti jenis sipil, jenis mekanik, jenis industrial, jenis chimi, jenis biologik. Jadi ada beberapa pilihan teknik atau jenis di BUT. Nah, setelah itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Cinta juga bahwa ketika kita mengambil teknik, satu hal yang tidak bisa kita lepaskan atau yang kita tidak bisa lupakan adalah Grand École sebagai salah satu instansi yang prestisius di Prancis yang kompetitif dan selektif juga untuk masuknya dan menjadi salah satu pilihan utama ya tidak hanya bagi mahasiswa Prancis tapi juga bagi mahasiswa di dunia. Nah, untuk Grand École sendiri itu mereka biasanya punya program di mana ada 2 tahun persiapan. Nah, setelah 2 tahun persiapan, nantinya namanya sikle preparatoire ya. Nah, nanti itu setara dengan licence 2, jadi 2 tahun. Baru nanti dilanjut dengan 3 tahun lagi untuk sekolah engineeringnya. Lulus dari Grand École, teman-teman akan punya yang namanya Bac+5 atau setara dengan master. Nah, ini nanti boleh lagi setelah itu ambil titre d'ingénieur. Jadi ini spesifik, apalagi buat teman-teman yang memang ingin bekerja sebagai engineer di Prancis. Jadi kalau setelah selesai S1, kira-kira bisa kerja nggak Mbak di Prancis? Jawabannya bisa. Tapi yang pastinya ketika teman-teman punya titre d'ingénieur, lulusan Grand École, dan teman-teman punya BUT, ada posisi-posisi yang memang spesial nih untuk orang-orang yang memang sudah punya titre d'ingénieur ini tadi setelah lulus dari Grand École dan mengambil profesionalisasinya di titre d'ingénieur di Prancisnya. Jadi ada beberapa hal yang spesifik lagi ketika teman-teman misalnya udah lulus nih dari BUT gitu ya, bisa nggak lanjutnya di Grand École? Jawabannya bisa. Apakah langsung masuk tahun ketiga? Biasanya setelah tahun BUT atau setelah lulus 2 tahun yang dulunya DUT, itu teman-teman bisa lanjut langsung tahun ketiga di Grand École-nya. Jadi tidak mengulang dari tahun pertama lagi, jadi nggak nambah sampai 5 tahun lagi ya untuk dapat Bac+5. Jadi itu sih yang mau disampaikan Mbak Gabriela terkait dengan bidang teknik atau engineering di Prancis. Saya kembalikan ke Mbak Gebi. Baik, terima kasih banyak Kak Daya, informasinya sangat lengkap dan informatif sekali ya. Oke, kita mulai ke kolom chat dulu. Saya mulai dari Arya Sylvia. Halo Kak, untuk subsidi pendidikan itu apa ada syarat dan ketentuan berlaku, misalnya seperti hanya dari negara Uni Eropa? Gimana nih Kak Cinta? Oke, untuk subsidi di pendidikan berarti tadi ya yang subsidi biaya kuliah di Prancis tadi ya. Oke, teman-teman, jadi kalau untuk subsidi biaya kuliah di kampus negeri terutama, karena mungkin yang harus dipahami juga bahwa yang mendapatkan subsidi 70% itu hanya kalau kuliahnya di kampus negeri. Satu itu ya, berarti kampusnya harus negeri dulu nih teman-teman gitu. Apakah ada syarat dan ketentuan yang berlaku seperti hanya dari negara Uni Eropa? Eh, tidak, dalam arti kalau si subsidi 70%-nya ini berlaku untuk justru mahasiswa asing di luar Uni Eropa ya, di luar Prancis dan Uni Eropa. Karena kalau untuk Prancis dan Uni Eropa sendiri biayanya jauh lebih murah dari itu ya gitu ya Kak Gebi ya. Setahu saya tuh mereka malah biayanya jauh-jauh lebih murah gitu. Jadi yang disebut sebagai subsidi 70% ini untuk mahasiswa asing di luar Uni Eropa dan Prancis. Dalam hal ini Indonesia apakah bisa dapat Kak? Bisa banget. Justru teman-teman kita dari calon mahasiswa dari Indonesia sangat bisa memanfaatkan si biaya subsidi biaya studi ini. Yang mana sebetulnya udah tercantum teman-teman. Kalau misalnya teman-teman, oke Kak, aku mau ambil tadi misalnya teknik kimia di mana ya? Ini di Sorbonne atau di mana gitu ya? Yang kampusnya tuh negeri. Teman-teman udah bisa langsung cek, oh di EEF, di Etudes en France, akan kelihatan biaya kuliahnya berapa. Nah, kalau kampus-kampus negeri yang memang dalam arti biasanya kuliahnya dengan bahasa pengantar Prancis, itu biasanya sama tuh teman-teman, biaya kuliahnya setara atau semuanya hampir sama di 2000 tadi ya, 49 juta untuk S1,
66 juta untuk S2 per tahun gitu ya. Itu biasanya sama, tapi biasanya bisa juga berbeda kalau misalnya kelasnya ada kelas internasional. Jadi misalnya kampusnya negeri, tapi dia buka kelas internasional. Otomatis kan ada servis lebih tuh yang dikasih ya sama si kampusnya. Itu akan bisa naik sedikit gitu. Jadi nanti tetap harus dicek ke kampusnya masing-masing. Tapi betul subsidinya bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai calon mahasiswa dari Indonesia. Semoga menjawab ya. Arya Siva dari Makassar. Ya, mungkin sedikit saya tambahkan juga beberapa universitas bahkan masih ada yang menawarkan harga yang sama dengan mahasiswa Perancis gitu. Jadi nanti silakan dicek juga website kampusnya. Mereka biasanya sudah mencantumkan berapa biaya untuk mahasiswa asing gitu. Cuman mungkin kalau mau aman teman-teman bisa siapkan dana yang tadi dicantumkan gitu. Misalnya sekitar 2.800 sekian ya Kak untuk S1-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ternyata dapat exoneration dari kampusnya, berarti lumayan banyak tabungannya gitu ya. Oke, pertanyaan kedua dari Randi Saputra. Untuk penerima beasiswa seperti France Excellence FL, apakah masih perlu membayar tuition fees jika berkuliah di sekolah publik Prancis? Gimana, Kak? Oke, mungkin untuk penerima beasiswa, karena ditulisnya penerima beasiswa France Excellent Eiffel ya, berarti saya anggap bahwa uh, kamu adalah penerima, misal ya, penerima beasiswa dari pemerintah Prancis, ya, karena France Excellence Eiffel ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Prancis untuk calon mahasiswa di Indonesia. Apakah perlu membayar tuition fee, Kak? Betul, perlu, karena tadi saya sudah sampaikan, untuk beasiswa yang berasal dari pemerintah Prancis itu tidak mengcover atau tidak menanggung tuition fee atau biaya kuliah. Nah, dengan anggapan bahwa biaya kuliahnya sama pemerintah Prancis toh sudah disubsidi yang sebanyak 70% tadi. Jadi sebenarnya biaya kuliahnya juga sudah affordable. Ditambah dengan yang tadi Mbak Gebi sampaikan, kalau teman-teman bisa proaktif dan nanti mencari informasi terkait exoneration parsial itu, teman-teman mungkin juga bisa dapat subsidi tambahan lagi nih. Tapi nanti tergantung dari kampus masing-masing ya. Itu teman-teman bisa menikmati apa namanya kuliah sebagai dengan biaya seperti mahasiswa Prancis yang hanya seharga 270-an euro, kurang lebih 5 jutaan lah per tahun. Gitu. Jadi tadi ya, kalau beasiswanya dari pemerintah Prancis, apa aja tadi? France Excellence Evo, France Excellence, ada France Excellence Tematik, dan ada beberapa lagi lainnya. Betul, teman-teman harus tetap membayar tuition fee atau beasiswanya tidak fully funded. Nah, untuk teman-teman mau yang beasiswa fully funded, bisa silakan melihat pada LPDP dan yang lain-lain ya, Erasmus, dan yang lain tadi udah ada listnya seperti itu. Semoga menjawab. Mbak Gebi, silakan. Mungkin dari kampus France Medan ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Cinta ya, kalau teman-teman sudah cek webinar kita sebelumnya, webinar beasiswa, terus post kita yang lagi ada di sosial, yang ada di website kita, kita juga menginformasikan bahwa satu hal atau satu benefit yang tidak ditanggung beasiswa itu adalah tuition fee, baik untuk France Excellence EVEL atau France Excellence yang dari Kedutaan Besar Perancis yang ada di Indonesia untuk jenjang S1, S2, tematik, atau Kartini Science misalnya. Nah, apakah kalau kita diterima France Excellence EVEL, baru serta-merta kita nggak bisa dapat potongan? Benar tadi ya kata Mbak Cinta, kita juga bisa secara reaktif, jadi kita yang kontak kampus, kita email kampus untuk menjelaskan bahwa kita penerima beasiswa dan apakah kita bisa diberikan exonerasi total atau exonerasi parsial atau bahkan tuition fee waiver. Nah, untuk beberapa kasus misalnya di siswa Medan ya, siswa Sumatera, itu ada satu kasus siswa yang diterima di kampus swasta yang notabene-nya uang kuliahnya lebih dari 3.800 euro. Nah, siswa berhasil mendapatkan tuition fee waiver, jadi membayar hanya 50% uang kuliah di kampus swasta tersebut. Apakah ada penerima beasiswa EVEL yang dapat exonerasi total atau tidak membayar uang kuliah sama sekali? Nah, pengalaman kita juga ada.
Dan apakah ada siswa yang membayar subsidi tambahan ya dari membayar exonerasi parsial atau uang kuliah yang sudah diberikan subsidi tambahan oleh kampus yang sebesar 170 sampai atau 270 euro? Ada. Jadi kasusnya ini sangat beragam sebenarnya dan dikembalikan lagi keputusannya ke kampus tujuan masing-masing. Jadi kita mengharapkan memang untuk em, para mahasiswa yang akan mendaftar beasiswa nantinya lebih proaktif ya kepada kampus-kampus tujuannya supaya siswa juga mengajukan subsidi tambahan dari kampus yang notabene-nya kan tadi udah disubsidi ya. Mbak Cinta sama Mbak Gebi udah highlight sekali bahwa kita kuliah di Prancis juga sudah disubsidi dan kita juga masih bisa minta subsidi tambahan sampai kita hanya membayar 170-an euro. Tapi balik lagi kita harus kontak kampusnya. Sebagai contoh untuk siswa saya nih untuk yang EVEL, saya pernah siswa dari Sumatera itu pernah dapat yang exonerasi yang total. Rekaman webinarnya ada di YouTube ya, YouTube-nya Institut Français Indonesia. Dan untuk tahun lalu penerima beasiswa France Excellence S1 itu em, mendapat exonerasi yang parsial. Jadi siswanya membayar 170 euro per tahun. Itu sih Mbak tambahannya. Oke. Pertanyaan selanjutnya kita ke mana? Ke Gilang Yahya ya. Halo Kak, apakah untuk STP itu termasuk Grong Ecole? Jadi apakah jika saya ingin mendaftar Master in Civil Engineering dengan S1 di Indonesia, tahapannya tetap ada preparasi kelasnya atau dapat langsung masuk program masternya? Terima kasih. Oke, Gilang di Bogor ya. Ini nanti akan dengan Mbak Fitria di Kampus Raus Jakarta untuk next consultation. Betul, Gilang STP itu masuk di Grand Ecole dan ketika dia Grand Ecole dan Gilang tuh mau daftar master ya, tapi udah S1 Civil Engineering, Master in Civil Engineering. Oke, jadi kalau misalnya kita udah S1 di Indonesia, mau mendaftar master spesialize ya, kalau di sana kan nantinya jadinya di Grand Ecole itu bisa, tapi dengan persyaratan gitu. Maksudnya Gila nggak perlu untuk ikut kelas preparatoire karena kelas preparatoire yang 2 tahun ini ditujukan untuk mahasiswa anak lulusan SMA yang mau masuk ke Grand Ecole. Jadi 2 tahunnya itu memang dianggap sebagai DUT atau BUT ya. Jadi untuk kelas persiapan mereka kuliah yang benernya gitu. Nah, apabila Gilang statusnya udah mempunyai sarjana ya atau bachelor S1 mau daftar ke ESTP jurusan Civil Engineering, maka satu Gilang harus punya S1 atau titrenya atau ijazahnya yang relevan dengan civil engineering. Jadi harus relevan, harus teknik juga. Nggak mungkin gitu ya, misalnya dari fashion tiba-tiba Gilang daftar ke situ. Ini aku ngarang aja ya, tapi nggak mungkin tiba-tiba daftar dari jurusan yang sangat tidak relevan terus mau masuk Grand Ecole Civil Engineering. Jadi udah harus pasti relevan gitu ya. Yang kedua, mungkin yang harus diperhatikan persiapan bahasa Gilang, karena biasanya untuk Grand Ecole itu mereka kebanyakan bahasa pengantarnya tuh bahasa Perancis, karena sekolahnya tuh beneran sekolah teknik gitu loh, sekolahnya beneran yang praktek dan beneran terjun langsung ke lapangan ya. Gilang akan magang, tadi sudah saya sampaikan di industri-industri besar di Prancis yang pasti akan memerlukan komunikasi bahasa Prancis dengan baik gitu ya. Jadi persiapan bahasa biasanya Prancis minimal B2, tapi ada juga Grand Ecole yang bisa mengharuskan Seang ya, C1. Jadi Gilang silakan dicek di STP-nya persyaratan bahasanya itu berapa gitu. Ketiga, sorry, akan ada seleksi dan rekomendasi. Jadi sudah pasti selain seleksi pendaftaran persyaratan administratif dan akan perlu ada surat rekomendasi entah dari kampusnya Gilang yang S1 sebelumnya ya atau dari kantor atau seperti apa itu memerlukan surat rekomendasi. Gilang harus mengikuti seleksi yang sama seperti seleksi yang akan dijalankan oleh anak-anak yang lulusan dari kelas preparatoire ini loh. Jadi kan sebenarnya untuk masuk ada seleksi lagi ya gitu. Jadi Gilang harus ikut selection test dulu gitu sebelum bisa masuk atau pada saat proses pendaftaran tuh ada selectionnya dulu. Dan itu sifatnya bisa interview, bisa tes, bisa macam-macam nanti tergantung di STP-nya.
Terus yang terakhir, biasanya akan lebih oke atau lebih menjadi pertimbangan itu dari pengalaman kerja atau proyek-proyek yang udah Gilang lakukan gitu. Jadi kalau misalnya Gilang lulusan S1 mau ke sana tapi udah sempat kerja dulu nih, atau pernah magang di mana atau pernah bikin proyek gitu kan, civil engineering ya, berarti Gilang misalnya pernah ikutan bangun mall di mana atau terlibat dalam proyek pembangunan jembatan atau apa gitu kan, who knows, itu dimasukkan ke dalam portfolionya gitu untuk bisa lebih meyakinkan ya untuk bisa masuk ke dalam ke Master Civil Engineering di STP. Itu sih palingan, kalau dari aku mungkin Mbak Fitria, Mbak Daya mau menambahkan. Iya sedikit aja Mbak. Jadi tadi udah dijelaskan untuk ESTP dan untuk Gilang yang bertanya, saya estimnya ya perkiraan saya Gilang ini beneran udah kuliah S1-nya di bidang civil engineering, makanya mau ambil master di civil engineering. Nah tadi seperti yang disampaikan di PowerPoint-nya Mbak Cinta ya, kalau kita kuliah ke Ground Ecole itu kan sistemnya dia ada 2 tahun preparator, baru ada 3 tahun sekolah engineeringnya yang total perkuliahan atau durasinya itu 5 tahun. Nah, untuk apakah ada preparasi atau kelas persiapannya? Nah, nanti ini balik lagi sih sebenarnya. Kalau dari websitenya sebenarnya tidak harus ya persiapan, tapi langsung masuk ke tahun ketiganya, jadi L3. Berarti nanti kuliah di Grongnekolnya itu 3 tahun untuk menyelesaikan masternya gitu ya. Jadi kalau Grongnekol tadi kan setara dengan bak 5. Jadi lulus dari Grongnekol itu setara dengan master di Prancis. Nah, jadi kalau dari S1 di Indonesia, nah kalau kita sudah punya diplom ya atau S1, nah kemungkinan kampus akan menempatkan siswa di tahun ketiga atau L3-nya. Jadi masternya kurang lebih 3 tahun. Nah, kalau ingin lebih spesifik lagi, boleh nanti dikontak kampusnya. Apakah siswa akan masuk tahun ketiga atau tahun keempat ya, jadi hanya 2 tahun master aja. Tapi kalau dari informasi yang kita dapatkan tadi dari untuk lisons yang general itu biasanya akan dimasukkan di first year L3 gitu. Jadi balik lagi nanti akan dipelajarin lagi profil siswanya juga oleh kampusnya. Begitu Mbak Gebi. Oke, terima kasih banyak Kak Daya dan Kak Cinta. Selanjutnya saya beralih ke sebentar. Oke, Randi Saputra dari Jakarta. Apakah perbedaan M1 dan M2 di Prancis? Apakah bisa langsung apply untuk M2 setelah S1 4 tahun di Indonesia? Oke, siapa tadi, Randi ya? Randi dari Jakarta. Oke, jadi Randi, perbedaan M1 dan M2. Jadi kalau di Prancis itu kan kalau kuliah S1-nya dibagi L1, L2, L3 gitu ya, karena 3 tahun. S2 2 tahun disebut M1, M2. Nanti mungkin ini Mbak Daya atau Mbak Fit mau nambahin, mangga. Em, jadi kalau M1, kenapa ada M1 dan M2? Karena sebenarnya di Prancis itu biasanya kalau kita udah lulus tahun pertama master gitu ya, kita kayak kayak bisa eh, cuti gitu kan. Kita bisa, kalau di Indonesia kan kuliah 2 tahun ya harus sampai beres 2 tahun. Kalau cuti di tengah-tengah terus cutinya kelamaan ya udah angus dan kita udah nggak bisa ngelanjutin ngambil tahun keduanya gitu ya teman-teman. Kalau di Prancis enggak, sistemnya itu kalau tahun pertama udah selesai, selama teman-teman memenuhi, udah ujian, udah beres nih, maka teman-teman akan bentuknya apa sih Mbak? Sertifikat atau apa ya? Atau transkrip gitu ya. Jadi teman-teman akan dapat seperti pernyataan bahwa sudah selesai MA-nya, M1-nya udah selesai. Dari situ teman-teman kalau nggak salah bisa cuti dulu. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi ulang. Kalau mau cuti karena nggak ada biaya atau teman-teman mau pulang dulu ke Indonesia atau gimana. Tapi once teman-teman nanti balik mau ngambil M2-nya itu teman-teman nggak perlu ngulang yang M1-nya. Jadi udah kayak bisa ngambil M2-nya. Kalau nggak salah ya. Nanti coba tolong di ini karena uh, kebetulan saya baru bergabung ya. Oke, jadi itu bedanya M1 dan M2. Nah, cuman pertanyaannya si Randi ini tadi kan, apakah kalau udah S1 di Indonesia 4 tahun bisa langsung ambil M2? Mungkin mungkin Randi berpikirnya karena S1 di Prancis kan cuma 3 tahun ya, L sampai L3 nih. Udah S1-nya di 4 tahun di Jakarta, apakah di-consider as L1 plus M1 gitu ya? Nggak bisa ya Randi ya, sayangnya ketika kamu L1 di Indonesia, maka
ijazah yang kamu punya itu adalah ijazah S1, which is ijazah dianggap licence 3 gitu. Jadi dianggap kamu selesai kalau di Prancis licence 3. Nah, jadi mau nggak mau kalau kamu mau ambil master di Prancis tetap harus mulai dari M1 gitu, tetap harus dari awal. Nah, mungkin kalau tadi kaitannya dengan sorry siapa tadi Gilang ya, aku jadi kepikiran nih, Gilang tadi kan udah S1 Civil Engineering misalnya di Indonesia 4 tahun ya katakan. Terus Gilang mau ambil lagi ke Grand École STP 3 tahun. Nah, Gilang jadi untuk sampai ke master harus 7 tahun nih gitu. Ya itu resiko ya gitu karena teman-teman mau lanjut ke Prancis dan sistemnya memang seperti itu. Jadi kalau dari S1 di Indonesia mau ke Prancis tetap harus dari eh, M1 ya, harus dari awal itu. Mbak Daya, Mbak Fit, Mangga mau menambahkan? Halo, selamat sore. Izin bergabung sedikit ya biar suara saya kedengeran nggak? Kedengeran jelas Mbak Oke, Mangga. biar Mbak Cinta sama Mbak Hidayah istirahat dulu sebentar ya, tarik nafas dulu. Em, Makasih. sedikit sedikit menambahkan dari yang sudah dijelaskan sama Mbak Cinta, betul. Secara umum memang kalau misalnya S1 di Indonesia sekalipun durasinya 4 tahun tidak bisa disetarakan dengan 3 tahun S1-nya Prancis plus S2 tahun pertama gitu ya, karena sama-sama durasi 4 tahun. Jadi tidak disetarakan. Tapi dalam beberapa kondisi mungkin bisa jadi teman-teman yang 4 tahunnya di Indonesia, S1 di Indonesia, dalam beberapa kondisi bisa aja langsung ke M2. Tapi kondisinya ini yang harus dikonfirmasi ulang dengan kampus yang akan dituju, dicek dengan mereka. Biasanya bisa terjadi kalau setelah teman-teman S1, itu teman-teman bekerja secara profesional di bidang yang sama selama beberapa tahun. Nah, ketika teman-teman dinilai oleh pihak kampus sudah memiliki basic ilmu yang kuat di bidang tersebut, untuk menggantikan tahun pertamanya, maka bisa saja langsung masuk ke tahun kedua. Karena tadi prinsip M1 M2-nya Prancis, M1 adalah matrikulasi, M2 adalah spesialisasi gitu. Jadi jika dianggap dari segi matrikulasinya sudah mencukupi berkat studi 4 tahun S1-nya plus pengalaman profesionalnya, maka bisa saja teman-teman langsung M2. Tapi itu tidak secara otomatis. Jadi memang secara umum ya harus M1 dulu baru M2. Tidak semua kampus juga yang membuka kesempatan tersebut. Memang untuk beberapa kondisi, jika teman-teman merasa kayaknya saya nggak perlu lagi nih matrikulasi, coba deh di kontak kampusnya, tanyakan ke mereka bisa nggak langsung masuk ke M2. Kalau kampusnya memang mengizinkan, maka kampus Frans akan mengikuti gitu. Sama kalau misalnya pendaftaran nanti melalui Echelon France juga berlaku hal yang serupa ya. Jadi minta konfirmasinya dulu ke kampus, diizinkan atau tidak. Kalau sudah diizinkan, baru kita bisa proses di dalam Echelon France. Begitu. Terima kasih Kak Fitria. Selanjutnya kita ke Kak Chan. Oke, terima kasih untuk presentasinya, sangat jelas sekali. Pertanyaan saya adalah, jika saat ini saya S1 di Belanda dan mau mendaftar S2, apakah bisa melalui Kampus France Indonesia? Kebetulan saat ini S1 Applied Science dalam bahasa Inggris juga. Jadi apakah bisa daftar melalui Kampus France Indonesia atau Kampus France mana ya, Kak? Oke, mungkin ini saya akan perlu Mbak Fit atau Mbak Daya nanti untuk konfirmasi. Sina saat ini S1 di Belanda berarti masih berlangsung ya? Iya nggak sih kalau saat ini? Atau Mungkin tahun terakhir ya. tahun terakhir kali ya? Oke, oke. Jadi Sina mungkin jawabannya nanti Mbak Daya atau Mbak Fit silakan menambahkan. Kalau misalnya Sina saat ini masih S1 di Belanda, gitu kan? Nanti setelah lulus mau daftar S2 ke Prancis, apakah lewat kampus France atau tidak? Jawabannya tergantung. Tergantung gimana nih? Tergantung apakah ketika Sina udah lulus, Sina akan pulang dulu ke Indonesia dan nanti dari Indonesia baru mendaftar ya. Dalam arti Sina akan berangkat ke Perancisnya untuk S2-nya itu dari mana? Apakah dari Indonesia atau langsung dari Belanda? Jadi lulus S1 daftarnya di sana, berangkatnya langsung dari Belanda ke Perancis gitu. Karena kalau misalnya seingat saya nanti Mbak Fit boleh ditambahkan kalau kalau di luar negeri itu kita berangkatnya dari luar negeri ya dari Belanda atau dari misalnya Afrika gitu. Walaupun kita warga negara Indonesia, maka bukan Kampus France Indonesia yang akan in charge terhadap proses pendampingan dan pendaftaran ke kampus S2 di Prancisnya.
gitu. Mbak Fit, mangga. Iya, jadi yang diperhatikan juga adalah saat periode pendaftaran beradanya di mana. Karena pendampingan Kampus France Indonesia itu khususnya bagi mahasiswa Indonesia yang saat periode pendaftaran berlangsung, khususnya yang études en France ya, itu dilakukan di saat mereka masih berada di Indonesia atau sedang berada di Indonesia. Artinya dalam hal ini dari mulai 1 Desember hingga keberangkatannya nanti itu siswanya ada di Indonesia atau akan berangkat juga dari Indonesia. Begitu. Jadi itu hal yang harus diperhatikan. Kemudian jika memang posisinya saat ini di Belanda, nanti boleh cek dengan kampus France di Belanda atau otoritas Prancis yang ada di Belanda untuk menanyakan prosedur prosedur pendaftaran yang sesuai untuk profil Anda seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya mereka mengarahkan langsung aja ke kampusnya atau lewat platform tertentu, maka bisa diikuti. Karena pada dasarnya kalau sudah di Eropa atau di negara lain, pendampingan dilakukan melalui kampus France setempat. Tapi tentu saja, jika ada sekedar pertanyaan-pertanyaan singkat yang informasinya masih informasi general, yang bisa diaplikasikan kepada seluruh mahasiswa Indonesia yang berada di seluruh dunia dengan tujuan studi di Prancis, maka boleh-boleh aja tetap email ke kampus France Indonesia, nggak masalah. Hanya saja untuk prosedur pendaftarannya mungkin nanti yang harus benar-benar diperhatikan lewat mana gitu. Karena kami tidak diberikan otoritas untuk memberikan pendampingan pendaftaran bagi mahasiswa Indonesia yang tidak berada di Indonesia. Karena sudah ada zonasinya untuk masing-masing kantor kampus France di seluruh dunia. Begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Deborah Mitu. Selamat sore Kak, apakah ada perbedaan untuk kesempatan magang dari universitas dan ekol? Kalau kami mengambil universitas, apa ada kesempatan magang di perusahaan? Mungkin maksudnya antara universitas dengan Grand École kali ya, karena kita lagi konteksnya membahas tentang jurusan teknik di Prancis gitu ya. Oke, Deborah, apakah ada perbedaan kesempatan magang? Well, kesempatannya tidak ada perbedaan. Karena teman-teman, kalau teman-teman kuliah di Prancis sebagai mahasiswa Indonesia yang ada di Prancis ya untuk melanjutkan kuliah, eh, mau itu di Grand École atau teman-teman di universitas atau di institusi lain gitu ya. Jika teman-teman memegang visa pelajar, maka teman-teman punya hak untuk part-time dengan durasi atau dengan itu 20 jam per minggu. Jadi kesempatan magangnya itu sama, teman-teman. Teman-teman sama-sama punya kesempatan magang yang sama. Masalahnya untuk magang di perusahaan yang sama, misalnya teman-teman dari Universitas Teknik sama Grand École Paris atau Sorbonne atau ESTP misalnya gitu ya. Apakah kesempatan untuk magang di perusahaan A, misalnya Alstom atau apa, sama? Jawabannya mungkin berbeda. Mungkin tidak sama. Kenapa? Karena kalau Grand École, tadi yang sudah disampaikan, mereka tuh punya akses privilege ke industri. Karena memang mata kuliah mereka sehari-hari itu kan praktek. Terus mereka juga langsung disalurkan gitu ya, magang ke industri-industri tersebut. Nah, kalau di universitas bukan berarti teman-teman terus lebih aksesnya lebih kurang, enggak sih, karena kalau kalian kuliah di universitas kalian itu lebih diminta untuk proaktif cari informasi sendiri terkait dengan magang gitu. Teman-teman bisa magang di industri terkait atau bisa juga magangnya sangat berbeda, misalnya jadi jaga perpustakaan atau apa gitu ya, atau di restoran atau di mana, itu kan pilihan teman-teman ya gitu. Tapi sangat sangat disarankan sih memang kalau kalian mau magang tuh magang di tempat yang memang masih relevan sama jurusan kuliah kalian, supaya apa? Supaya itu nanti kalian sambil kayak meniti karir gitu ya, pelan-pelan masuk ke industrinya, pelan-pelan untuk lihat gimana sih pola kerja di industri gitu. Tapi ya kalau dari aku sih gitu ya, kesempatannya sama atau enggak, sebetulnya kalau kalian bisa proaktif dan kalian bisa kuliahnya bagus gitu ya, terus bisa mungkin komunikasi dengan dosen juga, cari akses untuk ke perusahaan yang dituju, itu bisa aja sih gitu. Mungkin banget gitu teman-teman. Tapi kalau kalau di Grand École memang mereka biasanya sudah punya akses khusus kayak disalurkan ke industri-industri. Gitu. Mangga Mbak Fit, Mbak Daya kalau mau menambahkan. Oke, mungkin untuk kasih gambaran secara umum, tadi
sepertinya mungkin juga sudah disampaikan sama Mbak Cinta ya, untuk memberikan gambaran kepada teman-teman perbedaan Grand École dengan université, ya Grand École ya yang kita bahas. Itu adalah untuk bisa masuk ke Grand École, tadi kan teman-teman lihat sendiri ya tahapannya luar biasa gitu. Jadi menunjukkan bahwa memang untuk masuk ke Grand École ini kita bisa bilang sangat selektif gitu. Proses masuknya, cara seleksinya, kemudian juga kriterianya itu jauh lebih ketat, jauh lebih spesifik dibandingkan yang university gitu. Jadi dengan profil ini mungkin teman-teman bisa lihat perbandingannya gitu ketika berhadapan dengan dunia profesional. Tapi betul, bukan berarti yang dari universitas kemudian kalah saing. Enggak kok, banyak mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ketika terjun ke dunia profesional, mereka bisa kok dari universitas, kemudian dia lebih unggul dibandingkan ground sekolah. Karena balik lagi nanti pada individu tersebut ketika mereka berada di zona pendidikannya masing-masing gitu. Jadi pada dasarnya kesempatannya tetap terbuka lebar, apalagi kan Perancis kita membuka prinsip egalite gitu ya. Cuma memang benar sudah tadi dijelaskan untuk Grand École ini karena fokusnya lebih spesifik, kemudian mereka sudah ada network khusus juga ke dunia profesional ataupun industri, jadi sudah ada ruang-ruang khusus gitu untuk alumni-alumni Grand École, apalagi dengan network alumninya. Begitu berbeda dengan universitas yang memang kita biasanya untuk magang ataupun untuk kesempatan profesional setelah lulus itu lebih kita yang cari kesempatan dan peluang gitu. Pertanyaan dari mahasiswa internasional. Saya bacakan dalam bahasa Prancis ya, Pak. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ma question est que est-ce qu'il existe des bourses d'études pour les étudiants internationaux concernant dans les universités? Alors, qui va répondre? D'accord, donc je me permets à répondre Langsung aja à ya. cette question-là. C'est des bourses d'études, c'est ça? D'accord. Pour les étudiants internationaux, en France, oui, il existe des subventions de la part des gouvernements français pour les frais d'études en France, notamment dans les universités publiques. Sinon, Il y a une subvention de 4, non, pardon, c'est 70 000, non, 70% pour les frais d'études. Donc, ça veut dire pour la licence, ça doit être 2700-2800 euros par an. Et puis, pour le master, il doit être 3700 à peu près euros par an. Par contre, pour les bourses d'études, des autres options des bourses, vous pouvez peut-être regarder ou vérifier avec l'ambassade de France dans votre pays d'origine. Parce que là, ici en Indonésie, ça existe la bourse France Excellence. Par contre, cette bourse-là est spécifiquement donnée pour les étudiants indonésiens. Et pour les autres options, vous pouvez aussi vérifier la bourse Eiffel, c'est pour le niveau master et aussi doctorat. Cette bourse-là, bourse Excellence Eiffel, c'est pour les étudiants internationaux en général. Donc, ce n'est pas que pour les étudiants indonésiens, mais aussi pour les autres nationalités. Mais si vous souhaitez savoir plus d'options, vous pouvez peut-être consulter notre catalogue en ligne sur notre site de Campus Bourse. Là-dedans, vous avez plusieurs options pour filtrer également le profil des bourses. Et aussi, voilà, regarder ou consulter avec l'ambassade de France dans votre pays d'origine si jamais il y a un type de bourse spécifique pour vous. Merci. Ouais, excusez-moi si c'est possible de parler. Oui, Oui, allez-y. bien sûr. D'accord. En fait, je voulais savoir si réellement les bourses elles sont données qu'à si c'est une réduction de 70% ou bien c'est une réduction de 30%. Parce que vous avez dit qu'il y a 70% qui prennent part du gouvernement français, je comprends. Mais je ne C'est comprends ça. pas si c'est la réduction ou si les bourses elles sont élevées à 70%.
Donc, c'est les subventions de la part du gouvernement français de 70%. Dans ce cas-là, nous, en tant qu'étudiants étrangers, nous devons payer le 30%. En euros, ça doit être 3 700 euros par an pour le niveau master. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour pour la réponse et tout. Merci beaucoup. Avec Siap. plaisir. Désolé, je ne peux pas parler l'indonésien, c'est pourquoi je suis nouveau dans votre pays. C'est pas grave. C'est pas grave, pas de souci. D'accord. Merci beaucoup, à plus. Ya, siap. Oke, mungkin ada tambahan dari Deborah Metu ya. Oke, saya ada tambahan Kak. Untuk saat ini lulusan S1 Arsitektur di Indonesia harus mengambil pendidikan lanjutan arsitektur atau PEPARS selama 1 tahun. Pertanyaan saya, apakah di Perancis memperlakukan aturan yang sama? Dan yang kedua, jika sudah lulus Bachelor Arsitektur di Perancis, apakah kami dapat mengambil PEPARS tersebut di Indonesia? Boleh ke Mbak Fit dulu gak? Oke. Siapa tadi? Mbak Deborah mungkin boleh tolong dibantu jelaskan PEPARS itu apa? Karena saya pribadi tidak familiar dengan istilahnya. Kak Deborah bisa bantu Boleh aktifkan makronya jika memungkinkan. Halo, selamat sore. Sore. Ya, jadi sekarang di Indonesia itu diberlakukan untuk angkatan baru lulus S1 arsitektur diharuskan menambah pendidikan arsitektur selama 1 tahun, dilanjutkan kemudian magang 2 tahun, lalu baru boleh masuk ke dalam Ikatan Arsitektur Indonesia, Ikatan Arsitek Indonesia, dan aktif untuk menjadi profesi arsitek. Nah, pertanyaan saya, apakah pertama di Perancis memberlakukan hal yang sama setelah lulus S1 arsitektur, apakah harus mengambil 1 tahun pendidikan arsitektur juga? Lalu kedua, apakah setelah lulus S1 arsitektur di Perancis, misalnya saya pulang, apakah saya bisa mengambil PPARS di Indonesia? Oke. Gitu, Kak. Thank you. Kalau itu berarti jatuhnya seperti profesi gitu ya, Kak? Betul, mungkin seperti gini, Kak Fitri, kayak dokter misalnya, kalau ngambil di luar kan di Indonesia belum bisa. Jadi harus ada penyetaraan dulu selama setahun ya kalau nggak salah. Betul. Nah, yang saya takut karena ini baru 2 tahun aturannya, apakah kalaupun kita pulang ke Indonesia, ijazah yang dari Perancis itu bisa untuk meneruskan pendidikan arsitektur itu. Gitu, Oke. Fitri. Untuk pertanyaan pertama, tadi terkait apa tadi, Mbak Bibi? Apakah di Perancis memberlakukan yang sama? Kalau di Perancis sejauh ini, setidaknya sampai di periode saat ini, informasi yang kami miliki masih sama kalau untuk arsitektur. Jadi 3 tahun S1, kemudian 2 tahun nanti lanjut S2, baru di akhir S2 itu ada, setelah S2, berarti tahun ke-6, itu ada yang namanya HMNOP. HMNOP itu Habilitation, saya lupa kepanjangannya, tapi intinya dengan HMNOP ini, mereka yang mengikuti HMNOP setelahnya bisa mendirikan bangunan atas namanya sendiri gitu. Jadi sudah bisa berkarya atas namanya sendiri. Jadi bisa kalau misalnya mau bikin buro atau kantor arsitek gitu ya untuk desain bangunan dan lainnya itu sudah bisa. Nah, jadi prinsipnya masih seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah kalau misalnya S1 di Prancis, terus bisa nggak PPARS-nya di Indonesia? Kalau itu saya sarankan bertanyanya atau berkonsultasinya dengan Asosiasi Profesi Arsitek di Indonesia. Karena mereka yang akan lebih tahu terkait hal ini dan punya wewenang untuk menentukan bisa atau tidaknya. Begitu. Kalau memang tujuannya untuk kembali ke Indonesia dan berkarya di Indonesia. Sudah cukup jelas ya, Kak Deborah. Oke, baik Kak. Thank you. Kak Deborah. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir dari Randi. Dari Jakarta, apakah setelah lulus master dari Prancis, mahasiswa dapat mengajukan visa kerja? Oke.
Randy, jadi kalau udah lulus master, jadi sebetulnya kalau lulusan master Prancis, kalau teman-teman udah S2 nih selesai masternya di Prancis dan udah dapat gelar, maka sebenarnya teman-teman akan punya 1 tahun kayak perpanjangan visa, sebutannya apa ya aku lupa. Jadi dia tuh kayak visa untuk teman-teman mencari kerja di Prancis, dikasih waktu 1 tahun. Kalau misalnya teman-teman di batas limit hari terakhir di 1 tahun itu teman-teman masih belum dapat pekerjaan di Perancisnya, maka mau nggak mau teman-teman harus kembali ke Indonesia gitu ya. Tapi kalau untuk master bisa kayaknya ya. Kalau lisans S1 kayaknya enggak bisa ya. Coba Mbak Fit minta tolong dikonfirm. Oke, jadi Prancis itu memiliki satu jenis izin tinggal bernama Cherche de Travail et Création d'entreprise atau pencari kerja dan pembentukan bisnis gitu ya. Jadi teman-teman yang sudah lulus master atau bahkan dalam beberapa kasus yang telah lulus BUT. BUT itu S1 profesional di mana lebih banyak praktek dibandingkan teori. Nah, dalam beberapa kondisi itu bisa mengajukan izin tinggal ini setelah izin tinggal pelajar terakhirnya habis. Jadi misalnya yang paling mudah ya setelah lulus master nih. Lulus master ternyata sampai akhir kelulusan izin tinggal studinya habis belum dapat pekerjaan tetap, maka bisa mengajukan perpanjangan izin tinggal dengan jenis yang ini untuk mencari kerja atau mendirikan bisnis sendiri. Ketika durasinya betul 1 tahun, jadi selama 1 tahun itu silahkan mencari kerja atau mencoba mendirikan bisnis sendiri. Jika semuanya berjalan dengan lancar, maka nanti akan mengganti atau mengubah izin tinggalnya sesuai dengan izin tinggal yang dibutuhkan, misalnya pekerja ataupun pendiri bisnis atau pebisnis. Tapi jika sampai akhir belum mendapatkan pekerjaan dengan waktu tidak terbatas ataupun juga tidak bisa bisnisnya tidak berjalan dengan baik atau tidak bisa berlanjut, maka memang wajib pulang. Nah, ketika pulang, teman-teman tidak kemudian hilang kesempatan ya, karena setelah pulang ke Indonesia, alumni Perancis itu mendapatkan privilege atau prioritas untuk bisa nantinya kembali lagi ke Perancis untuk mencari kerja lagi. Biasanya itu masih diizinkan dalam jangka waktu 3 tahun setelah kembali dari Indonesia, kembali dari Perancis setelah mencari kerja, atau 4 tahun segera setelah lulus. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mengajukan perpanjangan izin tinggal mencari kerja setelah lulus master langsung pulang, maka teman-teman punya 4 tahun nih untuk bisa kembali ke Perancis nanti cari kerja lagi di sana. Atau kalau misalnya sudah persempat 1 tahun mencari kerja di Perancis, maka pulang ke Indonesia punya 3 tahun untuk bisa balik lagi ke Perancis cari kerja gitu. Dan ini kebetulan sebuah keputusan baru dari pemerintah Prancis berlaku sekitar setelah tahun 2019. Sejauh ini sih belum banyak yang memanfaatkan ya, tapi teman-teman perlu tahu dan itu sangat bisa dimanfaatkan. Baik. Teman-teman di sini, apakah ada yang mau bertanya langsung? Silakan raise hand. Sore, Kak Fitri, maaf Kak, mau nanya lagi yang tadi, menyambung yang untuk S1 arsitektur di Prancis. Kalau misal tadi detailnya gimana ya Kak? Sorry. Untuk dari setelah lulus, lalu jenjangnya berapa tahun yang Kak Fitri tadi jelaskan, boleh tolong diulangi Kak? Sorry. Oh, oke. Kalau untuk arsitektur di Prancis, sebentar. Nanti mungkin teman-teman boleh bantu link dari Unicef ya untuk arsitektur. Tapi pada dasarnya, pada prinsipnya, jurusan arsitek di Perancis itu kan durasi untuk S1-nya sama-sama 3 tahun, masternya pun 2 tahun. Hanya saja penamaannya yang beda karena mereka bukan licence master, tapi DEA dan DEEA kalau saya nggak salah ya. Itu jadi 3 tahun setara S1 atau jenjang S1-nya arsitektur, kemudian 2 tahun master. Setelah itu ada HMNOP. Tadi Mbak Hidayah sudah bantu menyantumkan kepanjangan dari HMNOP itu apa. Nah, HMNOP inilah yang selama 1 tahun yang jika siswanya sudah menyelesaikan program tersebut, maka diizinkan untuk mendirikan bangunan atau berkarya gitu ya atas namanya sendiri. Jadi nggak numpang atau tidak bekerja untuk orang lain. Jadi punya karya atas namanya sendiri. Gitu secara prinsip. Dan kalau di Prancis kan arsitektur memang tidak diajarkan di universitas.
melainkan di sebuah sekolah khusus arsitek yang dibentuk oleh pemerintah Prancis namanya ENSA, École Nationale Supérieure d'Architecture. Ada 20 ENSA dan 2 INSA yang menyediakan juga salah satunya jurusan arsitek dan desain interior kalau saya nggak salah. Begitu. Mbak Hidayah sudah membantu tambahkan informasi tertulisnya dari website, dari Mbak Gebi, dari website, salah satu website yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi detail tentang program-program studi yang ada di Prancis. Dan di sini yang kami cantumkan adalah untuk program arsitek. Nanti boleh dicek. Tapi kalau nggak salah kayaknya programnya website-nya dalam bahasa Prancis ya. Bisa diubah nggak dalam bahasa Inggris? Nanti harus dicek. Atau bisa juga pakai penerjemahan otomatis. Baik, Kak Fitri. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Oke, nggak terasa ya sudah lebih dari 90 menit kita sharing bareng-bareng tentang jurusan teknik di Prancis. Oke, saya rasa pertanyaannya sudah terjawab semua ya, baik yang dari kolom chat dan juga pertanyaan langsung. Oke, ya terima kasih kepada semua peserta yang sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Kami berharap informasi yang disampaikan bisa membantu rekan-rekan pelajar untuk memahami lebih jelas mengenai peluang studi teknik di Prancis dan langkah-langkah yang perlu dipersiapkan. Jangan ragu untuk menghubungi penanggung jawab kampus Frans masing-masing atau mungkin mencari terlebih dahulu informasi melalui situs resmi universitas. Baik, merci, bon weekend, et à bientôt en France. Merci, bonjour nih. Semuanya. Merci semuanya. Très bon weekend.